Seperti ada beberapa video viral di media sosial bahwa masyarakat tidak mau misalkan menutup kafenya, tidak mau menutup warungnya karena mereka beralasan ini pendapatan saya. Kemudian ketika ini ditutup, saya mau makan apa dan segala macam. Bagaimana pemerintah menjawab keluhan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV kembali lagi bersama saya Prengki Wirananda, masih dalam edisi PPKM Darurat COVID-19 di Madura Raya. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa PPKM Darurat ini diperpanjang hingga akhir Juli dari sebelumnya berakhir tanggal 20 Juli sebenarnya. Artinya perpanjangan ini tentunya akan merubah peta anggaran, merubah peta kebijakan dan segala macam. Untuk itu sengaja sore ini saya mengundang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, sahabat Syafiuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tretan Radar Madura TV, selain beliau aktif sebagai Wakil Ketua DPRD Pamekasan, beliau juga sebagai Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pamekasan. Seperti yang kita ketahui Kak Safi, bahwa PPKM ini membuat sedikit masyarakat kewalahan, utamanya dari sektor perekonomian. Masyarakat ini yang semula berjualan sampai malam, jam 20 malam harus selesai. Terus kemudian pengetatan pengawasan dan segala macam. Bagaimana kira-kira Dewan menyikapi hal ini, utamanya untuk pemulihan ekonomi di masyarakat Kak Safi? Ya, terima kasih. Selamat sehat, salam sehat buat semua karena ini masa pandemi ya. Saya sangat berterima kasih pada Radar Madura telah ini kayaknya harus dibukain. Boleh. Nanti bukan hanya PKL, saya juga tertekan kalau begini. Siap. Saya sangat berterima kasih pada Radar Madura yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi informasi, berbagi tentang kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Utamanya dengan diberlakukannya PPKM darurat yang semula sampai tanggal 20 Juli ini sampai diperpanjang sampai akhir Juli. Betul. Bahkan ada yang sampai 2 Agustus katanya yang kemarin sempat menjadi perbincangan. Jadi yang pertama, pandemi ini agar bisa pulih, semua pihak tidak boleh merasa panik. Tidak boleh panik ya? Tidak boleh panik. Jadi masyarakat, pemerintah daerah, utamanya tokoh masyarakat sebagai corong dari apa yang menjadi keinginan masyarakat ini bagaimana mensosialisasikan agar tidak panik. Itu yang paling utama. Okay. Nah, yang kedua tentu pemerintah sebagai pemegang policy tentu diharapkan nanti akan membuat kebijakan-kebijakan yang humanis. Jadi hari ini mental masyarakat kita sedang drop. Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang malah menakutkan. Okay. Jadi PPKM jangan diartikan pengetatan yang begitu ketat sehingga ada satu tindakan yang represif yang malah akan membuat kepanikan di masyarakat. Semakin sudah masyarakat panik, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang menakutkan, akhirnya masyarakat tambah panik. Okay, jadi itu yang paling penting. Jadi harus ada pola pendekatan yang persuasif dan humanis. Okay. Yang kedua, bagaimana tokoh masyarakat setiap kebijakan pemerintah dalam situasi seperti ini kita tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Okay. Yang paling penting adalah bagaimana kita saling memberikan kekuatan. Nah, kekuatan kita ini kan hari ini sedang dikurangi. Okay. Baik secara personal ataupun secara institusional, semua pihak hari ini sedang dikurangi kesehatan, kekuatannya. Tidak lain dalam situasi seperti ini agar kita saling menguatkan satu sama lain. Satunya adalah mari kita saling mendukung. Pemerintah selaku pemegang kebijakan yang kita percaya harus memberikan kebijakan yang humanis. Yang kedua, masyarakat harus menerimanya dengan sama-sama mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, sambil memberikan rasa aman untuk mengurangi kepanikan. Karena kembali kepada titik awal bahwa kepanikan itu yang paling utama. Oke, siap.
Artinya kan apapun kebijakan dari pemerintah ini sebenarnya untuk melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat itu yang paling penting. Dan kemudian masyarakat mengartikan ini sebagai propaganda dan segala macam, itu mestinya tidak terjadi gitu. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Saya contoh ya, di masyarakat kita ini kan masih terbangun stigma dikoronakan. Betul. Wah, orang yang sakit dikoronakan, orang setelah divaksin meninggal dan segala macam, sehingga penolakan cukup tinggi di Madura ini kan. Ya, ini yang paling penting bagaimana memberikan edukasi. Itu yang makanya pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi harus memberikan kebijakan yang humanis. Kemudian tokoh masyarakat dan stakeholder ini bagaimana nanti menangkap ini dengan penuh lapang dada dan bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi informasi yang simpang siur. Nah, jadi misalnya orang sakit seolah-olah dikoronakan, orang melahirkan dikoronakan, itu ada. Saya melihat langsung. Karena kiai saya ada tokoh sentral di daerah saya itu yang meninggal dunia, saya keluar masuk rumah sakit. Betapa tersiksanya tenaga kesehatan kita. Karena pasien COVID ini penuh. Terus kemudian di samping pasien COVID sekarang kan lagi drop semua. Kalaupun tidak COVID masyarakat kita sakit semua. Sehingga sangat menyakitkan apabila ada satu isu yang mengatakan bahwa nanti kalau dikoronakan dokternya dapat insentif sekian, pemerintah akan dapat sekian. Apalagi saya sebagai wakil rakyat ya, kadang mendengar langsung, saya kadang tidak mendengar dari orang, mendengar langsung dari masyarakat ya. Seolah-olah bupati, anggota DPR dapat bagian. Itu sama sekali tidak ada. Justru yang ada itu malah apa yang menjadi pendapat kita itu dikurangi sampai 80%. Contohnya DPR ini berkurang, kena Perpres 33, berkurang pendapatnya sampai 80%. 80% ya? 80%. Artinya informasi yang ada di tengah masyarakat bahwa pemerintah dapat, terus kemudian nakesnya juga dapat, rumah sakitnya dapat, itu sebenarnya informasi yang tidak benar ya? Hoax, tidak hak itu. Yang hak itu adalah hari ini semua pemerintah berjibaku untuk bagaimana menyelamatkan masyarakat dengan berbagai kebijakan. PPKM ini adalah pilihan yang paling darurat atau rem mendadak ya. Ini adalah pilihan darurat di mana realitas di lapangan bahwa banyak sekali korban dari pandemi ini. Terlepas itu ada yang murni COVID-19 atau memang yang kena penyakit lain. Tapi fakta saya melihat langsung di daerah saya hampir 2, 3 sampai 4 orang setiap hari. Ternyata Radar Madura di Madura ini memang saat sekarang kepanikannya luar biasa. Kepanikan masyarakat ini bukan hanya karena informasi-informasi yang beredar di media sosial atau di media mainstream, tetapi memang kejadian di desa, di kampung-kampung ini sangat luar biasa. Orang sakit, hampir seluruh orang sakit gitu Pak. Betul. Anosmia, tidak bisa mendengar, penciumannya tidak bisa, perasaannya juga tidak bisa. Kemudian orang meninggal juga sangat banyak sekali, 2, 3 sampai 4 biasa satu hari itu. Ini kan sangat membuat masyarakat panik sebenarnya. Nah ini diharapkan masyarakat tidak semakin membuat panik, dengan memberikan informasi-informasi hoax. Itu yang harus sama-sama kita larang. Jadi di samping informasi hoax, jangan diantara kita ini saling memberikan distrust. Jadi seolah-olah masyarakat tidak percaya pada pemerintah misalnya abai terhadap apa yang realitas terjadi di lapangan. Jadi bagaimana satu-satunya cara ini bagaimana kita saling menguatkan. Dan kita sama-sama lemah dan dilemahkan hari ini. Makanya sekarang ini kalau bahasa teman saya mencekam dan mencekik sekarang ini. Makanya di saat seperti ini kita harus berpegangan tangan antara semua stakeholder untuk bagaimana kita optimis bahwa pandemi COVID ini harus kita lawan dan akan segera berlalu. Kak, seperti ada beberapa video viral di media sosial bahwa masyarakat tidak mau misalkan menutup kafenya, tidak mau menutup warungnya karena mereka beralasan ini pendapatan saya. Kemudian ketika ini ditutup, saya mau makan apa dan segala macam. Bagaimana pemerintah menjawab keluhan itu? Nah, berkaitan dengan itu, makanya saya tetap dari apa yang saya sampaikan awal. Jadi pemerintah harus memberikan kebijakan yang humanis. Tentu senakal-nakalnya PKL,
senakal-nakalnya tukang bakso dan lain sebagainya, kalau kita itu disosialisasikan dulu, diberikan Pendekatan edukasi, secara humanis, ya, persuasif, sampaikan fakta bahwa COVID hari ini betul-betul ganas, bahwa sampaikan yang merasakan dampak tidak hanya teman-teman PKL, justru yang lebih banyak berdampak itu saya selaku anggota DPR dan banyak juga masyarakat di desa-desa itu yang lebih parah dari mereka. Makanya niatan menutup atau mengatur, membatasi waktu penjualan atau transaksi lain itu tidak lain demi kebaikan masyarakat secara bersama-sama. Oke, siap. Tanda Dharma Madura seperti yang disampaikan Kak Safi tadi bahwa COVID-19 ini benar-benar ada. Ada. Jangan dianggap COVID-19 ini tidak ada kemudian diada-adakan. Jangan sampai menyampaikan seperti itu. COVID-19 ada, tetapi virus ini bisa kita lawan dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjalankan instruksi dari pemerintah. Salah satunya adalah PPKM darurat COVID-19 ini. Kak Safi, COVID-19 ini sudah 2 tahun ya. Di tahun pertama pemerintah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada masyarakat, bantuan langsung tunai dan segala macam bantuannya. Nah, di periode kedua ini apakah bantuan-bantuan itu tetap ada untuk masyarakat? Itu yang paling utama ya, di samping memang mungkin melengkapi fasilitas kesehatan. Contoh di Pamekasan menghadapi pandemi ini kadang kemarin ada banyak keluhan orang mau melahirkan, melahirkan sampai nggak dapat rumah sakit. Itu bukan kadang bukan karena ditolak. Bukan karena ditolak, karena memang tidak ada space sudah ya. Dan antara satu kabupaten ini dengan kabupaten saling membantu. Kalau misalnya persalinan di Pamekasan kosong, justru banyak orang Sampang atau bahkan orang kabupaten lain ya yang ke Pamekasan. Begitu juga sebaliknya. Jadi itu kejadian yang hal biasa. Tetapi alhamdulillah pemerintah sigap. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. Kemarin sudah menyiapkan tempat persalinan khusus di salah satu rumah sakit atau di salah satu klinik di Kabupaten Pamekasan. Jadi itu langkah cepat. Nah, itu salah satu caranya. Yang kedua, bagaimana yang paling penting ini adalah melengkapi fasilitas-fasilitas kesehatan. Contoh kemarin dari saking banyaknya itu sampai membuat tenda, menambahkan bed. Contoh di Kecamatan Waru ini ada rencana nanti kita tambah sampai 20 bed di RSUD Waru. Kemudian beberapa obat-obatan. Itu bagian dari upaya pemerintah untuk melayani masyarakat ya. Melalui anggaran yang ada. Tentu karena ini juga terkendala pandemi ya, tahapan-tahapan pembahasan dan sebagainya, semuanya hampir lockdown. Tetapi kemarin kita sudah ketemu dengan pemerintah, bahkan saya bersama teman-teman Banggar yang lain meminta agar bagaimana fasilitas kesehatan dan kebutuhan kesehatan itu diutamakan ya. Yang kedua, PKL ini salah satu yang terdampak meskipun yang PKL ini kan satu kelompok yang punya penghasilan. Banyak juga di masyarakat itu yang malah tidak punya penghasilan, sangat berdampak di kampung-kampung, di desa-desa ya. Apalagi utamanya di Pamekasan daerah utara ini kadang banyak masyarakat kita yang bergantung pada saudara-saudaranya yang ada di luar negeri misalnya di Malaysia atau di Arab Saudi atau yang bekerja di Jakarta. Nah, sekarang macet semua. Macet semua, jadi akhirnya pendapatan mereka juga berkurang. Macet ya. Nah, makanya nanti mungkin kemarin ada insentif untuk guru-guru, insentif untuk tenaga pengajar dan tenaga kesehatan. Itu penting untuk bagaimana nanti termasuk PKL juga juga. Terus masyarakat miskin, dan itu sebetulnya datanya sudah ada dan melalui Dinas Refocusing yang tentu refocusing ini kan menjadi haknya eksekutif ya. Kita DPR hanya diberitahu, tentu kita percayakan kepada eksekutif, tetapi kita kemarin sudah meminta kepada pemerintah daerah agar bagaimana fasilitas kesehatan dipenuhi, kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat agar dipenuhi, utamanya di pasar-pasar. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Karena situasinya sudah seperti ini. Siap. Yang ketiga, tentu
apa beberapa hal yang bisa mengedukasi masyarakat. Contoh, sekarang ini ada larangan di tempat ibadah semacamnya. Betul. Ini kan jadi polemik di Polemik, ya, masyarakat. betul. Jadi bagaimana nanti pemerintah memberikan fasilitas kalau memangnya harus terpaksa dilaksanakan sholat Idul Adha misalnya sebentar lagi ini. Tetapi harapan saya, kemarin Bapak Wakil Presiden minta agar bagaimana masjid tidak ditutup. Betul. Tetapi hanya menghindari kerumunan kan begitu. Kerumunan. Karena sebenarnya bukan beribadah di masjidnya yang dilarang, tapi kerumunannya yang dilarang. Yang dilarang. Ya, jadi betul. Nah, tapi pesan ini yang tidak sampai ke masyarakat, betul, Yang sampai ke masyarakat adalah masjid harus ditutup sehingga menimbulkan polemik yang luar biasa. Betul. Gitu. Makanya kemarin Kementerian Agama, Pusyakut sudah sama-sama menyampaikan bahwa tidak ada penutupan masjid. Oke, betul. Masjid itu tetap buka tapi dibatasi. Tidak boleh ada kerumunan gitu maksudnya ya. Ya, tapi bukan Covid. Siap. Ternyata Nadar Madura PPKM darurat COVID-19 ini memang dampaknya sangat sistemik ya. Bukan hanya kepada masyarakat, bukan hanya terhadap perekonomian di kalangan bawah, tetapi juga terhadap sistem di pemerintahan. Karena institusi dibatasi, terus kemudian aktivitas pemerintahan juga banyak dibatasi, sehingga proses pembahasan anggaran juga di DPRD juga akhirnya tersendat karena WFH kayak work from home dan segala macam. Tetapi seperti yang disampaikan Kak Syafiq tadi bahwa ikhtiar untuk membantu masyarakat melalui kebijakan anggaran sudah dilakukan. Sudah dilakukan ya. Kak, bisa disampaikan kepada masyarakat apa yang mesti dilakukan hari ini, terus kemudian apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk masyarakat agar masyarakat tahu nih, Kak? Yang pertama, bahwa ikhtiar pemerintah melalui beberapa kebijakan itu sudah berdasarkan analisis ya, hasil penelitian dan musyawarah dengan semua pihak, di samping memang itu instruksi dari pusat. Saya berharap sekali lagi pada pemerintah terutama bagaimana, seperti saya ulang, membuat kebijakan yang humanis. Yang kedua, mari kita masyarakat ini jangan terlalu percaya pada hoax. Yang ada ini harus saling percaya. Tinggalkan, kesampingkan berbagai kepentingan lain, berbagai friksi atau hal-hal yang mungkin di luar akal sehat kita. Jadi bagaimana dalam situasi yang tidak sehat ini, bagaimana kita saling menyehatkan ya. Yang kedua, kepada masyarakat, utamanya yang ada di luar kota ya. Seperti halnya di Jakarta, di daerah-daerah lain lah. Sebentar lagi akan Idul Adha. Mari para saudara-saudaraku sementara tahan dulu untuk tetap diam di rumahnya masing-masing. Yang kebetulan masih ada di luar kota, untuk tahun ini, untuk Idul Adha kali ini, kami mohon untuk tetap di tempatnya masing-masing. Tidak boleh ada mudik sehingga potensi persebaran virus tidak terjadi lagi. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Bangkalan, khususnya di daerah Kelampes dan Arusbaya, itu kan salah satu dampaknya pada saat Idul Fitri pulang semua. Kalaupun itu bukan menjadi satu-satunya, tetapi karena ini ada pandemi secara nasional, tetapi harapan kita di Idul Adha ini tidak terjadi itu. Makanya kita saling jaga diri masing-masing. Silahkan bertahan yang di luar kota, jaga kesehatannya, untuk jaga dirinya, jaga keluarganya yang di sini, dan menjaga orang lain dari penyebaran virus corona. Kita tidak memvonis bahwa Anda penyebar virus, tetapi dalam situasi seperti ini siapapun berpotensi untuk menyebar virus dan kena virus pada COVID-19 ini. Apalagi ini yang paling berat karena virus varian Delta ini sangat cepat sekali penularannya dan lebih ganas. Siap. Nah, itu yang paling penting. Yang ketiga, yang keempat, mari karena kita orang yang beragama, mari kita kejadian ini kita jadikan hikmah untuk mendekatkan kita kepada Yang Maha Kuasa. Salah satunya dengan bentuk bersyukur. Karena bersyukur itu adalah hal yang paling penting. Bersyukur bagi kita yang masih sehat,
bersyukur dengan kesehatan kita, kita harus membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Siap. Nah, itu kembalikan kepada Yang Maha Kuasa dan jadikan hikmah bahwa kita di depan Yang Maha Kuasa tidak ada artinya. Tidak ada artinya, betul. Dan tidak apa yang kita miliki, jabatan, harta benda, apapun yang kita miliki hari ini tidak ada artinya di hadapan Yang Maha Kuasa. Bahwa kejadian pandemi ini kita jadikan sebagai hikmah untuk kita tetap tawadu kepada Yang Maha Kuasa dan tentu kepada orang lain. Oke, siap. Dan yang paling penting, mari kita bertambah rasa syukur kita. Rasa syukur ya. Ya. Saling menguatkan, saling menyebarkan informasi positif, jangan saling menyebar informasi hoax yang justru membuat psikis kita semakin ketakutan dan segala macam. Tretanda Dharma Dura, sebagai manusia biasa kita bisa berupaya atau bisa berusaha melawan virus menular ini dengan cara menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, terus kemudian menjalankan segala anjuran dari pemerintah, dan yang terakhir kita berserah diri kepada Allah. Semoga virus mematikan ini, virus menular ini segera hilang dari muka bumi, hilang dari bumi Indonesia, dan semoga kehidupan kita kembali normal. Siap. Terima kasih Kak Syafiq waktunya. Siap, terima kasih Tretanda Dharma Dura TV telah menyaksikan dialog yang cukup singkat ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan edukasi kepada masyarakat. Sekali lagi, mari kita bersama-sama lawan virus corona ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menjalankan anjuran pemerintah, dan terus berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar penyakit ini segera diangkat dari muka bumi. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.